dalam Bible di mana Yesus mengklaim dia berbicara langsung kepada Bapa. Matius 26 nomor 39. Yesus berdoa kepada Bapa. Apakah ketika Yesus berdoa kepada Bapa secara otomatis langsung Bapa pada saat itu menjawab atau menanggapi perkataan Yesus? Kan tidak. Yesus aja sudah menyampaikan sunatullahnya kepada teman-teman Kristen. Gak ada yang bisa bicara kepada Bapa atau kepada Tuhan secara langsung. Tapi teman-teman Kristen memaksa. Tuhan itu harus bisa berbicara langsung kepada manusia. Kalau kita gunakan cara berpikirnya Letio, berarti gugurlah Yohanes 17 nomor 8 di mana Yesus dikatakan menerima firman. Sekarang ini Letio, tolong ditanggapi lah pertanyaan saya. Kita diskusi apa kayak gini, pertanyaan itu nggak ditanggapi. Tanggapi lah, semua pertanyaanmu ku tanggapi, satu pun pertanyaan saya tidak Anda tanggapi. Tolong, dengar saya tidak berupaya menggiring Anda mengikuti apa yang menjadi ajaran dan pemahaman Islam, tidak. Saya cuma bertanya, Anda sudah akui tadi, di dalam Bible kalian tidak ada legalitas membenarkan bahwasanya Bible itu firman Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran. Karena pola pikir dan pemahaman kekristenan tidak seperti itu, Faruk. Anda katakan, oke, saya setuju, saya tidak intervensi itu. Kan wajar saya bertanya kan, jangan langsung panik, Letio. Letio, tolong jangan tegang, santai aja kita, santai aja. Karena saya belum naikkan gaya diskusi saya setengah oktav pun belum saya naikkan ini. Saya masih santai aja Letio, jangan tegang. Ya, kan wajar saya bertanya ini. Lantas apa legalitas yang dimiliki kekristenan ketika kalian yakini itu firman Tuhan? Kalau Letio juga tidak bisa memberikan legalitas yang kalian miliki ketika kalian yakini firman itu adalah firman Tuhan, diskusi nggak bisa kita lanjutkan lagi. Karena ternyata saya diskusi kepada seorang pemimpi, penghayal, pengangan-angan. Sah-sah saja memang kalian bermimpi, berangan-angan, berhayal Bible itu firman Tuhan. Tapi kalian harus telan kenyataan pahit. Mimpi dan angan-angan kalian tidak. Ini kapan saya ngobrolnya ya? Saya ngobrolnya kapan nih? Ya silakan aja. Tolong ya, dijawab pertanyaan saya dulu, baru kita ke ranah diskusi berikutnya, silakan. Oke, sebelumnya saya mau say thank you dulu ya. Terima kasih buat teman-teman yang di bawah yang support saya dari tadi ya. Terima kasih banyak. Mungkin saya tidak bisa langsung tanggapi ya. Saya tidak bisa ucapkan langsung terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman maklum. Ya, thank you yang sudah memenangkan dan mensupport dengan gift. Terima kasih banyak. Jadi yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, ini saya masih sebetulnya kewalahan. Karena apa? Karena saya tidak mau motong-motong. Tetapi gara-gara saya tidak mau motong-motong, ini Faruk bahkan hampir makan 2 round sekaligus dari tadi. Jadi round pertama itu ada berapa menit, kemudian saya klik match kembali, Faruk bicara, mau dimakan lagi round yang sekarang ini. Makanya saya dari tadi sambil senyum-senyum, saya bingung, ini kapan saya ngomongnya begitu. Harapan saya tadinya begini bro, kita tektokan, jangan terlalu panjang. Ya namanya menjelaskan pasti butuh beberapa kalimat, tapi jangan juga kepanjangan dan jangan kembali kepada format yang biasa kamu lakukan. Kalau Faruk kan teman-teman setahu saya nih, dia biasa per 5 menit, saya tahu gitu. Saya modelnya nggak seperti itu. Better kita tektokan 2-3 kalimat atau 5 kalimat selesai, gantian kita ngomong. Itulah kalau dari saya. Jadi kalau terlalu panjang seperti ini, terus terang bro, saya tidak tertarik kalau per 5 menit. Karena saya modelnya nggak suka dengar ceramah pula. Nggak hobi saya gitu ya, nggak suka dengar ceramah gitu, better jawab. Nah, jadi itu, kalau misalnya nanti ini tidak tercipta, nggak ada masalah, mungkin ini menjadi round terakhir, atau setidaknya 1 round terakhir. Dan saya setuju, kita selesaikan per isu. Isunya adalah legitimasi. Ya, saya kunci di sana, dan saya tidak mau kemana-mana. Gini ya, Ruk, jangan bicara legitimasi kepada orang Kristen. Al-Baqarah 131 kita uji. Saya uji logika berpikirmu. Apa kata Al-Baqarah 131? Ini gimana sih? Sebentar. Pertanyaan saya dulu lah ditanggapin Letio. Ini yang ada saya ditanyain aja dari awal nih. Gitu loh. Yang ada aja saya. Tadi yang ini diskusinya sebentar. Ya sebentar. Tadi
surah atau ayat yang buatlah semisal satu ayat saja itu Al-Baqarah kan? Nah, Iya kan? coba lah titik fokus Enggak, aja berdiskusi. saya catat Al-Baqarah 131, tapi ketika saya baca lagi ayatnya nggak sesuai. Itu kan? Karena saya catat tadi. Bukan itu yang Sebentar, saya sebentar. bilang. Makanya lah Theo, kau jangan tegang diskusinya, santai. Jadi sulit kau itu mengingat narasi dari lawanmu. Kalimat sependek itu pun kau nggak hafal. Cuma Nah, kan tadi saya sudah bilang saya catat, tetapi ketika saya buka kenapa ayatnya berbeda? Al-Baqarah berapa tadi? Enggak, ente santai aja kalau mau ngobrol santai aja, nggak usah framing, nggak usah jualan kecap ngebumbu dari tadi. Yang saya tanya simple. Bukan yang saya tanya simple. Tadi surah berapa? Karena saya catat loh Al-Baqarah. Oh ya sorry. Asurah, sorry saya salah kutip. Asurah 192 sampai 196. Iya, sorry. Surah ke-26. Saya kok tadi bukanya Al-Baqarah itu. Kan tinggal jawab aja. Apa repotnya sih ngejawab itu aja? Kok mesti framing kesana kemari sebentar. saya minta fokus. Maksudnya saya minta gini loh Theo. Sabar, giliran saya dong, giliran saya. Ente udah 10 menit loh ngomong dari tadi saya dengerin, saya diam aja. Udah saya diam aja, 10 menit. Ini giliran saya langsung panas, langsung mau nyaplok lagi 5 menit lagi. Kacau lah Ru, kalau kita ngomongnya kayak begitu. Sabarlah. Nah, ini kan masih berbicara legitimasi. Saya sudah bilang di awal, siapa bilang saya belum menjawab? Kamu sudah akui, saya sudah menjawab bahwa dasar legitimasi di dalam Alkitab bukan seperti yang ada di dalam Al-Qur'anmu atau di dalam imanmu. Aku berbicara kata Tuhan, bukan begitu dasar legitimasi di dalam Alkitab. Bahwa berkata inilah firman dari aku, bukan seperti itu kecuali Wahyu ya. Kalau Wahyu iya, Yesus berkata seperti itu. Tetapi kalau perjanjian lama khususnya tidak ada yang seperti itu. Ini saya klik lagi ya. Kita periksa. Ini kalau masih menarik lanjut. Kalau enggak ini jadi match terakhir ya. Kalau masih menarik ya. Itulah. Oke. Nah sebentar. Sabar. Masih giliran saya. Ini panas sekali kalau saya ngomong. Ya. Kan itu udah saya jawab loh bro. Udah saya jelasin tadi, bukan begitu perspektifnya di dalam iman Kristen termasuk iman Yahudi. Maka kalian jangan coba-coba menyamakan perspektif dengan iman Yahudi. Di dalam Alkitab Yahudi atau kitab suci Yahudi nggak ada Elohim berfirman, inilah firman dari aku, ujilah firman ini, siapa yang bisa membuatnya, nggak ada juga. Nah atas dasar itulah kita beda kamar. Islam sendiri Kristen dan Yahudi satu kamar, biar paham. Nah kembali lagi. Jadi kan begini bro, yang kita bicarakan apa sedari tadi? Legitimasi kan? Apa arti legitimasi? Dasar berpijak, dasar percaya. Sekarang mari kita uji. Kalau kamu bilang firman ini dari Tuhan, Asurah 192 sampai 196. Ya. Dan sungguh ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Artinya apa? Berarti Al-Quran diturunkan oleh Tuhan. Pertanyaan saya, tolong jawab dengan logis, singkat saja. Kamu tahu ayat ini dari Allah langsung atau dari Jibril atau dari Muhammad? Silakan. Sekali lagi, kalau belum paham ya. Kamu tahu dan bisa baca ayat ini, kamu tahu langsung dari Allah atau dari Jibril atau kamu taunya dari Muhammad? Silakan, Bro. Tolong dijawab. Ini kita bicara legitimasi ya. Sudah? Oke. Ketika Leto bernarasi tadi, dia bilang, oh Kristen itu tidak seperti itu. Bahkan dalam perjanjian lama tidak ada legitimasi seperti apa yang kau inginkan Farouk bagi orang-orang pada masa lampau. Ini buktinya Leto ini nggak tahu Bibelnya. Jangan tahu, perjanjian lama Taurat itu punya legalitas. Di mana dalam Undang-Undang 4 nomor 44 legalitas itu termaktumkan. Hukum Taurat, kitab Taurat diturunkan kepada Musa, berasal dari Tuhan, yang merupakan petunjuk bagi Musa setelah lepas dari tanah Mesir. Cuma itu mereka ada datanya, itu mereka ada legalitas. Makanya aneh ketika kekristenan percaya sesuatu tapi tidak punya legalitas. Contoh gini. Karena si Theo ini sudah akui di Bibel tidak ada legalitas.
untuk kepercayaan Kristen. Yang kedua, Kristen juga tidak punya legalitas ketika percaya di firman Tuhan. Kita tanya nih, saya tanya nih kepada Paulus, apa Gak ada jawaban teman-teman. Mana jawaban saya mana? Kamu tahu surah 192 sampai 196 ini dari Allah langsung, dari Jibril atau dari Nabi Muhammad? Jawab dong. Saya tanggapi nanti. Saya catat loh pertanyaan kamu loh. Saya catat nih loh ini. Saya catat nih. Bang Farouk ini debaters yang profesional, bahkan tanpa Terus jawabannya mana? Jawabannya mana? Dari siapa? Dulu lah. Sabar Dinda. Ya, sebagian dari ilmu dalam diskusi itu pun sabar. Sabar itu bagian dari ilmu, Dinda. Sabar ya. Sabar dulu. Iya. Ketika sabar. Ya kamu lebih mirip tukang koyok, bro, daripada ngejawab langsung. Saya butuh jawaban langsung. Iya, namanya kita diskusi. Anda tadi sudah banyak menarasikan sesuatu. Narasi itu harus kita buktikan lah bahwa Anda berbohong. Sabar dulu, saya ingat kok pertanyaan Anda gitu loh. Nih, Kita tunggu ya teman-teman ya jawabannya ya. Kita tunggu. Saya tanya sama Paulus ini. Paulus, kata si Theo, dia dan teman-teman Kristen, mereka percaya bahwasanya apa yang kau tuliskan itu merupakan firman Tuhan. Jawab Paulus, apakah benar firman Tuhan, Paulus? Paulus menjawab dalam 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang yang BODOH yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegahan. Gitu loh. Berarti dasar dari kepercayaan teman-teman Kristen, dasar dari iman-iman teman-teman Kristen itu hanya mimpi dan angan-angan belaka. Kalau bermodalkan mental seperti itu teman-teman Kristen, bisa jadi mungkin 5 atau 10 tahun ke depan majalah Bobo akan dijadikan oleh teman-teman Kristen sebagai kitab suci majalah Bobo. Saya tanyakan lagi sama Paulus, yakin Paulus? Tapi kata Udah si berapa Theo, menit nggak ada jawabannya teman-teman? Merupakan firman Tuhan. Sabar dulu lah Theo. Udah 3 menit nggak ada jawabannya. Kok panik sih? Tadi Anda ngomong sih diem aja loh. Enggak, mana jawabannya? Sabar dulu. Mana jawab? Nanti saya tanggapi loh, bentar ya. Oke. Saya jawab. Berapa menit lagi? Berapa menit lagi biar saya tahu Sabar sebagai dulu. acuan aja. Berapa? Ini saya akan bukakan nih. Ini pendidikan, ini ilmu gratis sama Theo loh, supaya Anda berhenti. Supaya Anda berhenti dari menipu jemaat. Ya, saya tanya sama Paulus ini. Benar Paulus itu bukan firman Tuhan? Benar. Contohnya mana Paulus? Galatia 1 nomor 1. Dari firman Tuhan kata Paulus? Bukan, tapi dari Paulus. Nih, kita buka lagi. Semua kita kuliti surat-suratnya Paulus. Apa lagi? Di dalam Efesus. Nih. Efesus 1 kita buka ini. Nih. Efesus 1 tulisan Paulus. Dari Paulus. Tadi katakan Paulus dari firman Tuhan. Oke lah, semua tulisan Paulus begitu. Bagaimana dengan Petrus? Apakah yang kau sampaikan itu merupakan firman Tuhan, Petrus? Petrus menjawab lagi nih. Darimu apa dari Udah firman 2 menit Petrus? Farouk, mana jawabannya? Udah 2 menit. Salah dulu. Dari firman Udah Tuhan. berapa menit teman-teman? Gak ada jawabannya loh. Gini sih diskusinya. Kok gini sih diskusinya, Theo? Kayak anak kecil. Jangan panik lah. Kok ketakutan sih? Sabar dulu lah. Tadi Anda katakan Di McD, saya udah tinggalin McD-nya gitu. Udah pindah saya ke resto lain. Gini loh. Kalau kamu tidak motong-motong narofi saya, ini bisa cepat loh. Mana ada saya potong dari tadi Farouk. Kamu ngomong terus 5 menit nggak saya potong-potong. Ini kau dari Ya, tadi mana? motong. Asura 192 sampai 196 bahwa Quran itu diturunkan oleh Tuhan. Saya bertanya simpel. Dari mana kamu tahu itu turunkan dari Tuhan? Dari Allah langsung atau dari Jibril atau dari Nabi Muhammad? Tolong dijawab langsung lah. Itu aja kok susah amat jawabnya. Saya jawab nanti. Saya jawab. Nanti dijawab bulan depan teman-teman sama Farouk. Jangan dipotong dulu, Pak. Jangan dipotong dulu. Ya, ini 1 menit lagi ya. 1 menit lagi ya. Jangan dipotong 1 ya. menit. Boleh? 1 menit Silakan, ya. Jangan silakan. dipotong ya. Tolong ya. Ya, boleh lah. Sukamu, suka-sukamu lah. Enggak, jangan tegang gitu. Jangan tegang gitu. Ini saya sedang pulih. Mana ada orang tegang ketawa-ketawa Farouk. Wong dari tadi saya udah bosan. Bukan tegang. Sabar lah, dari tadi
Bukan, saya dari tadi bosan, bukan tegang. Siapa bilang saya? Gimana? Ya lanjut. Habiskan 2 menit, itu masih ada 2 menit. Habiskan. Udah, jangan dipotong ya. Sekalian saya jawab pertanyaan Anda ya. Ya, saya jawab pertanyaan Anda. Nih, saya akan kuliti kebohongan kekristenan, mimpi dan angan-angan kekristenan ketika kalian katakan Bible itu kitab suci. Bible itu datangnya dari firman Tuhan. Setiap diri dari penulis Bible saja tidak pernah mengatakan apa yang mereka tuliskan itu merupakan dari firman Tuhan. Petrus sendiri mengatakan bukan firman Tuhan. Yohanes sendiri mengatakan dalam Yohanes 1 nomor 1 mengatakan bukan firman Tuhan. Sendiri, sang penulis kitab Lukas dan kisah para rasul mengatakan sendiri bukan firman Tuhan, melainkan apa yang dia dapati dari hasil penyelidikannya. Ini pernyataannya bahwasanya yang ada pada kekristenan ketika kalian yakini Bible itu adalah firman Tuhan, itu hanya sebatas mimpi, angan-angan dan cita-cita belaka. Karena kalian tidak punya legalitas. Kalian tidak punya legalitas dan juga validasi dari sosok yang berfirman mengatakan apa yang dituliskan dari semua penulis itu adalah firman Tuhan. Sekarang saya tanggapi, ketika kau katakan lantas Fahruk kau tahu dari mana? Gitu loh. Ketika kau baca Al-Quran itu datang dari siapa? Dari Allah. Kau lupa ayat yang ditunjukkan tadi kan? Lupa kau. Karena udah mengasih dalilnya tadi ini. Al-Baqarah. Nih, lupa dia tadi Al-Baqarah berapa ya? Jangan dipotong lah, ini saya mau menjawab pertanyaanmu loh Dinda. Tengok lo wajahnya tegang sekali loh, tegang mukanya. Gimana teman-teman, orang tegang ketawa-ketawa itu gimana mendefinisikannya coba? Ada orang ketawa-ketawa itu tegang gitu. Ini wajahmu itu nggak bisa menipu. Ya jangan dipotong dulu ya, sabar ya. Ini poin loh, saya menjawab pertanyaanmu nih. Dari mana datangnya Fahruk? Al-Quran itu datangnya dari Allah. Ini dalilnya di awal tadi dalam surah Al-Baqarah 23. Jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami ini siapa? Allah. Katakan itu Allah. Buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Oke? Dalam surah Al-Baqarah 23 Allah memberikan legalitas. Al-Quran ini, wahyu ini datangnya daripada Allah. Nggak percaya Theo? Kamu nggak percaya? Ya sudah. Cuman modal kamu nggak percaya ya sudah. Silakan. Ya sudah, silakan jawab tantangan surah Al-Baqarah 23. Thank you. Semisal Al-Quran. Oke. Buat satu surah semisal Al-Quran. Baik. Silakan. Bisa nggak kamu buat? Oke. Bisa nggak kamu buat satu surah semisal Al-Quran? Bisa nggak? Oke. Udah, boleh. Bisa nggak? Iya. Saya kasih kamu waktu 10 tahun 365 hari buatkan satu surah semisal Al-Quran. Silakan. Oke ya, baik ya. Jadi saya udah, kita nggak match lagi ya. Jadi gini aja Rok, kita per isu ya. Nggak usah Bro, nggak usah. Saya udah selesai. Sebentar, dengar. Udah nggak usah panik, aku nggak bertanya ke Kristenan lagi dah, udah nggak apa-apa. Ya dengar. Nggak usah takut. Ini saya ke Kristenan lagi. Bukan, ini saya untuk ngomong aja pun nggak dikasih loh teman-teman. Ini bagaimana ini? Match-nya. Saya diem. Saya sportif, bukan seperti kamu. Terima match-nya. Kamu mau bicara berapa menit, saya diem. Mau bicara Sudah. berapa menit? Tapi boleh saya bicara dulu, Fahruk. Iya, buat waktunya. Kamu mau bicara berapa menit? Saya diem. Terima match-nya. Tunggu, dengar saya bicara dulu. Iya, mau berapa menit loh Dinda? Saya diem. Ya ampun Fahruk, dengar saya bicara dulu. Ya dengar saya bicara dulu. Ya, dengar saya bicara dulu. Jadi gini. Sabar, coba tenangkan. Kamu ini yang panik ini. Coba tenangkan hatimu. Sabar ya. Kita ingat baik-baik ya Ruk ya. Panas pun hatimu. Ingat, kita di sini cuma ngobrol loh.
Jadi kamu jangan terbawa suasana. Mungkin udah keringat kepalamu itu mungkin. Udah penuh dengan titik-titik air barangkali gitu ya. Jadi maksud saya gini ya bro, semangat boleh, tapi ingatlah, saya selalu begitu kok sama teman-teman muslim. Sepanas-panasnya kita tidak setujunya, tapi kan ini kan cuman ruang ngobrol. Jadi kamu itu jangan terpengaruh suasana hati gitu. Jangan terlalu baper lah kalau bicara ya, kita santai. Nah yang mau saya bilang begini, saya itu kalau dengan kamu suka ngobrol, saya tertarik. Tetapi kita per isu. Satu-satu isu kita selesaikan. Dan ini kan kita lagi bicara tadi kan tentang legitimasi. Maksud saya begini, saya lebih tertarik kita selesai isu ini. Udah nanti kalau kita mau isu yang lain, nanti nextnya aja kapan-kapan kita live lagi. Gitu loh maksud saya. Saya akan terima lagi, tapi kita per isu. Supaya apa? Karena bagi saya penonton di bawah perlu tahu isunya itu bagaimana selesainya. Itu lebih penting bagi saya daripada kita rame-rame ngobrol di atas, teman-teman di bawah bingung. Apa tadi mengenai apa, tadi mengenai apa, tadi itu maksud saya biar paham ya. Jadi ini adalah tadi match terakhir ya untuk isu yang legitimasi ini ya Ruk ya. Tapi nextnya kamu undang saya akan terima lagi nanti. Saya tunggu bahkan undangannya. Nah, kesimpulan dari saya begini ya. Nanti kamu silakan prolog, habis itu saya turun. Jadi saya ngomong baru kamu ngomong silakan. Tapi kita nggak match lagi. Jadi gini bro, kalau kamu bicara legitimasi, tolong yang jelas dulu legitimasi itu apa. Jangan kamu bicarakan sesuatu yang nggak kamu pahami. Saya udah jujur sebagai Kristen, nggak ada di dalam Alkitab Tuhan berfirman, inilah firmanku, inilah yang dituliskan, ujilah firman ini, apakah ini dari aku atau tidak, nggak ada. Tetapi ada tetapinya. Di dalam Alkitab berkali-kali Tuhan dicatat, Tuhan berfirman kepada Adam, Tuhan berfirman kepada Abraham, Tuhan berfirman kepada Musa, Tuhan berfirman kepada Nehemia, Tuhan berfirman kepada Yeremia, kepada Yesaya. Loh, nggak usah. Panjang nanti, lama ya. Lo nggak usah gitu. Lama. Ya, bukan saya mau closing. Iya, saya mau closing gitu ya. Jadi makanya saya nggak kutip ayat, tetapi itu bisa kamu temukan di dalam Alkitab. Intinya poinnya begini maksud saya. Di dalam Alkitab Tuhan berbicara kepada banyak orang. Walaupun kita nggak dengar langsung Tuhan bicara, tapi lewat beberapa kesaksian yang berbeda, kita memiliki dasar untuk percaya Tuhan itu memang bicara kepada manusia, Tuhan yang satu itu. Tetapi di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran, ketika kita bicara legitimasi apa yang mau kamu bawa? Dari surah pertama sampai surah 114, cuma Nabi Muhammad yang menyampaikan. Yang kedua, ketika kamu tadi kutip ya, As-Surah 192 ayat 196, kamu bilang itu dari Allah. Hello, kamu nggak bisa mikir bro. Itu kamu padahal tadi sudah akui itu lewat perantara, masih kamu bilang itu dari Allah. Yang kedua, kalau oke, kita iakan itu lewat perantara Jibril. Pertanyaan saya, siapa orang di zamannya yang mendengar beliau baginda Nabi Muhammad dengar atau lihat Jibril itu bicara dengan baginda? Nggak ada. Kesimpulannya apa? Ya, bantah saya kalau salah bahwa seluruh umat Islam, khususnya yang ada di zaman Nabi Muhammad, itu tahu perkataan Allah yang disampaikan Jibril cuman lewat Nabi Muhammad doang. Jadi kalau kamu bilang ini dari siapa? Dari Allah kah? Dari Jibril kah? Atau dari Muhammad? Kamu bilang dari Allah. Itu iman. Itu iman. Sebentar. Saya belum banyak loh. Kamu 10 menit kamu borong dari tadi. Saya diam aja ya. Kamu foto. Itu iman ya. Jadi maksud saya gini ya Faruk ya. Aduh tolong ya. Bedakan iman dengan data ya. Coba belajar lagi lah. Bedakan iman dengan data. Jadi terakhir dari saya. Kalimat terakhir. Kalau berbicara legitimasi yang jelas. Buktikan itu dari Allah. Atau jangan-jangan cuma dari Nabi Muhammad. Mengenai imanmu itu dari Allah silakan. Tetapi kalau dibawa keluar Islam, maka yang kami tahu seluruh yang tercatat di Al-Quran itu berasal dari Nabi Muhammad. Selesai. Dari saya, silakan. Makanya saya bilang hancurnya kekristenan itu karena apa? Ketika memahami yang lain, akalnya dipakai. Tapi ketika memahami kekristenan, akalnya ditumpulkan sama dia. Anda tidak memiliki satu legalitas pun di dalam Bible ketika Anda yakini firman Bible itu adalah firman Tuhan, tapi Anda percaya sama Bible. Bahkan
Dari awal match, saya minta kepada Anda, lantas kekristenan itu memiliki legalitas apa ketika apa yang dipercayai di dalam Bible atau firman Tuhan? Kalian sendiri nggak punya legalitas. Hanya modal percaya dan imani saja. Bukan imani saja, percaya dan juga angan-angan serta mimpi saja. Al-Quran itu sudah jelas. Kalau kalian tidak percaya itu datangnya dari Allah, buat satu surah semisal Al-Quran. Gak mampu kau membuat satu surah semisal Al-Quran, berarti kau tidak mempunyai kompetensi, tak punya kemampuan yang bisa diterima oleh logika untuk menolak Al-Quran. Tapi dengan apa kau tolak Al-Quran? Dengan kebodohanmu dan juga kebencianmu. Kalau saya ikuti cara berpikirmu, saya ikuti cara berpikirmu nih ya, kau katakan firman Tuhan di Biblenya ya, coba kita kaji. Kejadian 2 nomor 18. Nggak usah mengkaji lagi, bro. Nggak usah mengkaji lagi. Ini gini, closing statement. Jadi closing statement itu begini. Sabar dulu. Ini penyakit kalian. Ini penyakit kalian ini. Kalau ditunjukkan Biblenya jijik. Penyakit kalian. Tolong, jangan jijik, jangan dipotong. Enggak, paham nggak closing statement? Cara tidak saya potong, sportif. Closing statement. Paham nggak, Rup? Closing statement. Sportif dong. Tadi saya kan tidak mengutip lagi surah. Tadi saya tidak lagi mengutip ayat-ayat, tidak mengutip ayat Al-Qur'an. Tolong waktu saya. Tadi saya bukan. Ini closing statement. Anda tadi menyinggung surah Asyura. Jangan dipotong. Simak teman-teman ya. Kalau dia katakan apa yang tertulis dalam Biblenya adalah firman Tuhan ketika Tuhan berfirman, oke, ini kita berbicara berdasarkan kronologis teman-teman ya. Kronologis turunnya wahyu jika memang itu adalah wahyu ataupun firman Tuhan. Simak teman-teman ya. Berarti yang tertulis dalam Kejadian 2 nomor 18, dari kata Tuhan sampai kata dia, ini adalah perkataan Tuhan kan? Sepakat ya, sepakat. Isi dari perkataan Tuhan itu yang ditulis dalam Kejadian 2, apa isinya? Tuhan Allah berfirman. Ketika Tuhan Allah berfirman, Tuhan Allah yang berfirman ini ya memaksudkan kepada Tuhan Allah yang mana lagi? Faruk, saya izin turun. Firman nih, hei, coba dulu kaji. Ini namanya ilmu pengkaji nas, kan gitu? Atau